Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semuanya yang paling saya cintai. Selamat bertemu dalam keadaan yang berbeda, walaupun melalui medsos yang seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi terhadap eh, kesungguhan kita untuk belajar. Dalam kesempatan pagi kali ini, saya harapkan kalian sudah bersiap semuanya, terutama untuk alat tulis dan sebagainya untuk mencatat hal-hal yang sekiranya dibutuhkan, yang diperlukan dalam kerangka untuk menambah ingatan kita. Kemudian sedikit akan saya sampaikan nanti adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, mendukung kedudukan, fungsi dan makna konstitusi negara Indonesia serta perundang-undangan lainnya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, rasionalkan makna kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 serta melaksanakan makna kedudukan dan fungsi UUD NRI. Kemudian marilah kita mulai saja dengan bab yang kedua, yaitu KD 3.2 menelaah makna kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang perlu dicatat kemudian adalah materi ya. Materi yang akan kita bahas adalah B. Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kaitan dengan C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia. Yang pertama, menurut kalian UUD itu penting atau tidak? Nah, ini hal yang harus kalian mesti harus tahu apa pentingnya UUD buat bangsa Indonesia. Lah, untuk itu harapan saya kalian betul-betul memahami apa yang akan kita pelajaran yang akan kita ajarkan nanti. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak ada UUD, tidak memiliki UUD, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asasi manusia. Baik itu yang dilakukan dari para pejabat negara terhadap warga negara ataupun antar kepentingan pejabat negara satu dengan yang lainnya, kemudian juga antara warga negara dengan warga negara yang lain. Kemudian satu yang pertama adalah kedudukan UUD. Menurut Bryce, seperti dikutip dalam antonym.com, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD adalah satu, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kedudukan dari penguasa negara dan atau rakyat untuk menjamin agar terdapat pola suatu sistem dalam pemerintahan negara. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar dapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Kemudian yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara
yang ada pada mulanya berdiri sendiri. Kemudian perlu kita kaji bersama tentang apakah itu hukum dasar. Sebelum kita bicara tentang eh, makna kedudukan UUD, maka harus kita tahu tentang hukum dasar. Hukum dasar, apakah itu hukum dasar? Kemudian juga harus kita tahu apakah konstitusi itu. Nah, untuk itu kalian pahami bersama bahwa hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya suatu hukum. Ini ya, jadi hukum dasar itu menjadi landasan pokok terhadap pelaksanaan ketatanegaraan. Untuk selanjutnya, ya mohon agak terjeda sedikit. Hukum dasar itu ada dibilang menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang telah ditulis ya, hukum dasar tertulis ya hukum yang telah tulis dalam dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara itu. Itu namanya hukum tertulis. Contohnya ya kayak UUD itu, kan tertulis. Selanjutnya hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis. Apakah itu? Yaitu aturan-aturan yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut dengan konvensi. Ya, harapan saya kalian tahu bisa membedakan. UUD itu merupakan bagian daripada hukum dasar. Tapi kalau UUD itu hukum dasar yang tertulis. Dan hukum dasar yang tidak tertulis adalah konvensi. Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia itu ada banyak sekali. Hukum dasar yang tertulis contohnya adalah UUD NRI tahun 1945. Ini hukum yang tertulis. Sedangkan hukum yang tak tertulis, contohnya pidato ketatanegaraan, yaitu setiap kali tanggal 16 Agustus di depan rapat DPR, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan. Lah, pidato itu yang termasuk dalam konvensi. Ada juga yang lain, yaitu ketika setiap peralihan tahun, yaitu tanggalnya berarti tanggal 31 Desember. Biasanya mau tahun baru itu biasanya Presiden melaksanakan eh, pidato kenegaraan. Ya, pidato itu yang disebut dengan hukum tak tertulis atau disebut dengan konvensi. Loh, bagaimana kekuatan hukumnya, hukum yang tertulis dan tidak tertulis di Indonesia? Lah ini, di Indonesia menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila konvensi itu bertentangan dengan undang-undang dasar yang tertulis. Ini ya. Jadi kalau sampai konvensi itu bertentangan dengan UUD, maka konvensi itu batal secara hukum. Hmm. Kemudian di sisi lain sebagai hukum dasar UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 berkedudukan sebagai sumber hukum dalam dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi
Sehingga semua aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD. Nah, UUD itu merupakan hukum dasar yang tertinggi derajatnya, hanya gitu ya. Selanjutnya sistematika UUD Negara Republik Indonesia. Sistematika, kalian harus tahu, sistematika itu susunan ya, susunan di dalam UUD harus kita pelajari itu. Nah, susunan UUD itu ada perubahan ketika setelah adanya amandemen. Apa? Amandemen ya. Apakah amandemen itu? Amandemen adalah perubahan yang terjadi di dalam UUD, di dalam hukum tertulis. Lah, kemudian mari kita bedakan antara sistematika sebelum dan sesudah amandemen. Kalau sebelum amandemen, pembukaan, kemudian pasal-pasal. Perlu diketahui bahwa sebelum dan sesudah amandemen atau sesudah perubahan ini, pembukaan tidak dapat sama sekali dirubah selama negara Indonesia menganut Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, maka pembukaan UUD 1945 bahasanya haram, tidak boleh diganti. Kenapa? Kalian sudah tahu, kemarin sudah saya terangkan di bab awal bahwa itu adalah merupakan perwujudan dari para pendiri negara bangsa Indonesia. Sehingga bisa dikatakan semua aturan yang ada di Indonesia, untuk mengetahui apa semua aturan yang ada di Indonesia, ada di situ adalah dalam pembukaan UUD 45. Oleh karenanya sudah saya tugaskan kepada kalian semuanya untuk kelas 8 harus hafal pembukaan UUD 45, baik itu dari alinea 1, 2, 3, dan yang sampai dengan terakhir yang keempat. Nah, kemudian kita pelajari dulu yang pertama sistematika atau susunan. Yang pertama susunan UUD 45 sebelum amandemen, yaitu pembukaan sama, kemudian pasal-pasal, kemudian sama saja di pasal 16. Di sini kalau dalam sebelum itu adalah ada 16 bab, kemudian dan sebagainya, itu yang sudah tertulis tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya dirubah menjadi seperti yang tadi tertulis. Nah, kemudian konstitusi. Konstitusi di dalam, kalau menurut yang tertulis di sini adalah berasal dari bahasa Latin constituante atau undang-undang dasar. Kemudian kalau menurut dalam bahasa Belandanya konstitutie tulisannya, tapi tidak saya tulis, tidak apa-apa kan ya. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris constitution, itu juga enggak saya tulis. Maksud saya agar kalian bisa belajar bahasa Inggris juga bahasa Belanda, walaupun itu bukan bahasa Indonesia. Tapi ya wajib bahasa Indonesia itu harus nomor satu karena itu adalah merupakan milik kita yang harus kita uri bersama. Kemudian yang kedua, sifat dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia. Sifatnya adalah yang pertama bisa kita, yaitu tertulis, tidak tertulis, kemudian fleksibel dan rigid. Cara bacanya ya fleksibel dan rigid, jangan sampai salah.
Yang tertulis tadi sudah tahu ya, betul-betul tertulis di dalam naskah. Dan kalau tak tertulis ya ada dipertahankan namun tidak disebutkan secara tertulis. Kemudian di sini adalah sifat fleksibel. Fleksibel itu sifatnya adalah eh, apa, mudah menyesuaikan diri ya, mudah menyesuaikan diri. Nah, kemudian kalau UD 1945 itu bersifat fleksibel, artinya UD 1945 itu dinamis sifatnya, selalu konsisten ya dengan perkembangan zaman itu enggak statis gitu. Kemudian yang di sini ada bersifat rigid, artinya eh, di dalam merubah UD 45 itu sulit. Jadi harus melalui proses-proses tertentu. Enggak mudah, tapi melalui proses-proses tertentu. Kemudian selanjutnya konstitusi dapat dikatakan fleksibel atau luas. Ini tadi sudah saya sebutkan, itu jikalau apa, mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mana kayak UUD Negara Republik Indonesia yang tahun 1945 sekarang yang sedang jadi hukum positif atau yang berlaku di sekarang. Kemudian eh, ini ya cara kalau rigid sifatnya adalah rigid itu memang di dalam cara mengubah UUD 45 yang sulit. Ini sifat daripada UUD 1945. Kemudian yang B, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, inilah adalah sifat luas ya. Ini UUD 45 memang seperti itu, luas. Sehingga dari tahun 45 sampai sekarang itu juga masih konsisten. Kemudian sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertulis suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok saja, ini namanya singkat. Kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta memuat tentang hak-hak asasi manusia. Kemudian yang kedua memuat tentang norma-norma. Norma dulu sudah dipelajari di kelas 7. Norma adalah aturan eh, di dalam mengatur perilaku dalam kehidupan eh, bergaulan ya, dalam bergaul dalam ya di dalam kita bergaul di masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah merupakan aturan atau norma yang berupa aturan hukum positif. Hukum positif maksudnya adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Kemudian semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia. Sehingga semua aturan apapun itu tidak boleh bertentangan dengan UUD. Ini merupakan satu kesatuan, tidak boleh terpisah antara ya UUD ya, ada pembukaan seperti sistematika itu yang kalian yang tadi sudah Bapak sebutkan itu. Nah, kemudian UUD itu arahnya arahnya ya pada pelaksanaan Pancasila, sehingga bisa dikatakan Pancasila itu merupakan sumber dari segala macam sumber hukum di Indonesia, yang realisasinya nanti dari Pancasila akan diwujudkan dalam UUD 1945 kayak gitu. Jadi urutannya Pancasila, di bawah Pancasila nanti ada pembukaan UUD 45, itu merupakan ejawantah atau implementasi ya siapa ya, perwujudan. Lah kemudian dari pembukaan UUD 45 itu
diimplementasikan kembali, direalisasikan di dalam pasal-pasal UUD 1945. Nah, ini kemudian dari UUD 1945 akan direalisasikan kembali dalam aturan-aturan yang ada di bawahnya, seperti ada PP, peraturan pemerintah, ada ya ada undang-undang dulu, ada UU atau Perpu, kemudian di bawahnya ada PP dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian para siswa semuanya kita pelajari bersama fungsi UUD 1945 di Indonesia ini sudah. Hmm. Apa fungsinya? Yang pertama adalah sebagai alat kontrol. Alat kontrol maksudnya untuk mengontrol semua aturan yang ada di Indonesia. Apakah bertentangan atau tidak dengan UUD. Kalau sampai aturan itu tidak sesuai, maka aturan itu jelas batal demi hukum. Kemudian eh, untuk yang selanjutnya, yang B adalah sebagai pengatur. Sebagai pengatur, bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Ini untuk sifatnya adalah untuk mengatur sifatnya. Kalau yang pertama tadi adalah sebagai alat kontrol, yang kedua adalah pengatur. Harus kalian pahami itu. Kemudian yang C adalah sebagai alat penentu. Sebagai penentu hak dan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban negara, hak kewajiban warga negara, hubungan antara hak itu, kewajiban-kewajibannya apa, dan sebagainya. Kemudian C, peraturan perundang-undangan. Lah, peraturan perundangan ini nanti bentuk-bentuknya di Indonesia itu banyak sekali. Kemudian apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional? Hmm, Apakah di sekolah kalian sudah tahu ya? Mungkin kalian bisa berpikir di setiap lembaga, setiap kalian berpijak pasti di situ ada aturan. Kemudian contohnya kalau di sekolahan, apakah di sekolahan ada aturan? Kemudian kalau iya, kira-kira kalian masih ingat tata tertib yang ada di sekolah? Ya, dipahami itu, dipahami. Kira-kira suruh apa saja apa yang tidak boleh. Kok sampai anak putra kok rambutnya panjang sekali, kemudian anak putri kadang-kadang kukunya panjang-panjang, ya. Dan itu dari itu kemudian dari bicaranya, apakah kita sudah sopan atau tidak, bagaimana kita menempatkan diri dengan sesama teman, bagaimana, nah dan sebagainya. Mari kita kaji bersama. Iya, di sekolah pasti ada aturan yang sering disebut dengan tata tertib sekolah. Mengapa? Apa pentingnya tata tertib itu? Ya, untuk menjaga kelangsungan. Nah, jadi naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia itu namanya UUD. Kalau di sekolahan adalah eh, tata tertib sekolah. Lah mungkin kalau di rumah itu ada tata tertib yang diatur oleh Bapak Ibu, namun biasanya ini tidak secara tertulis. Pak, apa mungkin ini sering bisa disebut dengan konvensi? Ya enggak. Itu kan kalau di negara, kalau di rumah kalian ya enggak kayak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan apa? Dengan dengan UUD NRI tahun 1945. Mengapa? Karena UUD 1945 itu sebagai pedoman pokok ya, bukan dasar. Kita sebagai warga negara, kepatuhan warga negara terhadap UUD adalah
akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Akan tetapi eh, apa ya, pencapaian terhadap tujuan juga akan mudah. Nah, akan mempermudah kita untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Ya, kita tahu di dalam di sekolah kita sudah tahu ada sering disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ya. Masa anak MTS tidak tahu? Udah kelas 8 harus tahu. Diulangi lagi, diingat-ingat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah merupakan tujuan kehidupan bernegara. Kemudian eh, sebaliknya, jika UD NRI itu tidak dipatuhi, nah ini kehidupan bernegara kita mengarah ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat, terjadi bentrokan, terjadi semerawutan, dan menimbulkan perpecahan dalam sebuah negara. Kalau negara sudah pecah, sudah keren. Oleh karenanya, kalian mesti belajar dari sekarang di rumah juga kayak gitu. Lalu menjaga tata tertib yang ada di rumah. Dan ingat, buat Pak Salim, saya pesan ini harus mudah-mudahan nanti orang tua kalian ada dari sekolah, dari MTS, sama sekali tidak ridho kalau kalian sampai maaf-maaf berani kepada orang tua. Ini adalah bukti kalian sudah melaksanakan eh, satu tatanan kehidupan yang baik, berakhlak yang baik. Dan ingat, ridhollah fi ridhol walidain. Kalau orang tua kalian, khususnya ibu kalian, sampai kalian sampai tidak ridho dengan kalian, nauzubillah min dzalik. Apa yang akan terjadi? Untuk itu, sekali lagi saya berpesan melalui uh, kesempatan ini, karena di sekolah ini menata kalian membentuk siswa yang berakhlakul karimah. Saya pesan sekali lagi, tolong jaga jaga diri kalian, jaga lidah kalian, jaga perasaan mendapatkan keriduan. Itu ya. Kemudian siapa yang dirugikan seandainya seperti itu terjadi? Semua warga negara. Untuk itu, marilah kita berkomitmen bersama untuk melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!